Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ilham Saputra dari kelompok 6 akan mereview materi kelompok dari 13 yang berjudul aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Poin yang pertama tentang hubungan hukum dengan ekonomi. Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, akan tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan. Sebab apabila para pelaku ekonomi dan dalam mengejar keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ada sementara ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan ekonomi dilakukan oleh seseorang, pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi ini merupakan seperangkat norma yang mengatur hukum kegiatan ekonomi, dan ini selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Untuk Indonesia, dasar kegiatan hukum ekonomi itu terletak pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan derivatif lainnya. Untuk yang poin kedua tentang peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Dalam suatu negara, efektivitas pemberlakuan hukum memerlukan adanya kekuasaan, dan untuk kepentingan penegaknya, maka kekuasaan merupakan kebutuhan yang mutlak. Dalam kaitannya dengan hal ini, tepatlah pandangan yang mengatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah khayalan belaka, dan sebaliknya, kekuasaan tanpa hukum akan menjurus ke arah penekanan dan kezoliman, serta akan menyuburkan praktek penindasan dan kekerasan. Poin yang ketiga tentang aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Menurut Gunarto Suhardi, ada 3 aliran pokok keterlibatan negara dalam ekonomi. Yang pertama tentang keterlibatan minimalis. Aliran keterlibatan minimalis ini menyatakan bahwa dalam tata susunan ekonomi negara, maka kegiatan perseorangan ataupun kegiatan satu satuan usaha harus diberikan kebebasan untuk mengurus kepentingannya sendiri dan memperbaiki kedudukannya di bidang ekonomi. Yang kedua tentang keterlibatan maksimalis, yang umumnya diikuti oleh pemerintahan di kantor absolut dan berbagai negara berkembang. Keterlibatan maksimalis merupakan aliran yang muncul sebagai reaksi dari aliran klasik ekonomi dengan keterlibatan minimalis tanpa campur tangan negara dan hukum. Yang ketiga tentang keterlibatan terukur dengan penganjur Keynes dan Samuelson. Keterlibatan terukur merupakan penganut aliran Keynesian atau neon-Keynesian yang pada prinsipnya masih menggunakan prinsip equilibrium atau keseimbangan sebagai landasan berpikir. Aliran ini mengoreksi prinsip equilibrium bahwa mekanisme ekonomi tidak dapat mengoreksi diri sendiri. Oleh karena itu, reaksi alami dari produsen bila permintaan pasar akan barang berkurang, maka produsen akan mengurangi produksi barang tanpa memikirkan nasib tenaga kerja yang harus kehilangan nafkah. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari materi review kelompok 13 tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.